Halo para calon orang sukses, ya, calon manifestor. Ya, kalian itu adalah orang-orang sukses, para manifestor yang kalian akan bisa menginspirasi banyak orang, ya. Kalian menjadi orang berhasil, orang yang mempunyai vibrasi tinggi dan bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dan juga bisa memberikan manfaat bagi diri kalian sendiri. Teman-teman sekalian, di video kali ini kalian tidak salah baca ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang makanan. Makanan itu juga bisa membantu kalian mempercepat manifestasi kalian. Makanan yang kalian makan itu bisa membantu kalian untuk mengupgrade diri kalian. Di mana makanan yang kalian makan itu tidak bagus, energinya juga negatif, itu akan menjadi halangan untuk mempercepat kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan atau mengeluarkan dari masalah-masalah kalian kalau kalian sedang berikhtiar untuk keluar dari masalah-masalah kalian. Jadi simaklah video kali ini, simaklah dengan seksama, ambil hikmah dari video ini dan gunakan ilmu di video ini untuk tambahan pegangan untuk kalian dalam menjalani kehidupan kalian. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan inspirasi, informasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan, pesan semesta, ilmu-ilmu aneh. Semua ini untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo pemirsa YouTube semua, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua Itu Mujige. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan dampak positif buat kalian ya, para subscriber channel ini, dan yang bukan subscriber juga akan mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan keilmuan dengan kalian menonton ini dan menyimak video sederhana ini. Teman-teman sekalian, yang mau saya sampaikan di video kali ini ilmu sederhana lagi ya. Di sini karena tidak ada ilmu yang tidak sederhana. Kalau ilmu itu tidak sederhana, berarti ilmu itu menurut saya kurang bisa diaplikasikan. Karena sesuatu yang rumit itu akan membuat kita makin rumit ya. Kita itu menggunakan suatu ilmu itu untuk kita mendapatkan solusi untuk bagaimana cara kita memecahkan sesuatu, memecahkan masalah, kita keluar dari masalah, itu kita memerlukan ilmu. Jadi ilmu itu harus sederhana. Kalau ilmu itu kompleks, ilmu itu rumit, kita itu bakalan kebingungan hanya ngurusin perkara keilmuan itu. Ya, kita tidak bisa mendapatkan solusi yang harusnya kita dapatkan. Kita bukan fokus kepada solusi, tapi kita fokus kepada ilmu ya, ilmu yang lebih canggih, ilmu yang lebih hebat, ilmu yang lebih membuat membuat diri kita itu makin meningkat. Padahal karena kita terlalu fokus pada keilmuannya dan kita tidak mengambil sari hikmah dari sebenarnya ilmu itu untuk apa, ya akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada kita mendapatkan capek, kita mendapatkan kekecewaan, dan seperti kalian itu mempercayai sesuatu yang tidak ada wujudnya, karena kan tidak ada hasilnya. Kalian mempelajari ilmu itu harusnya ada hasilnya, ada wujudnya untuk kehidupan kalian. Karena ini kalian mempelajarinya terlalu rumit ya, banyak sekali bahasa-bahasa yang kurang bisa dipahami, atau kalian itu tidak mengerti cara kerjanya, akhirnya kalian tidak bisa mempraktekannya. Itu sangat percuma ya. Jadi ilmu itu kalian itu harus bisa menerapkannya. Ilmu itu harus bisa memberikan solusi untuk kalian dalam menjalani kehidupan kalian atau mengeluarkan kalian dari permasalahan kalian ya teman-teman sekalian. Di video kali ini saya akan memberikan tambahan ilmu sederhana yang sangat penting teman-teman sekalian. Kenapa saya bilang ini penting? Karena ibarat mobil, itu kalau mobil itu mau berjalan, itu kan membutuhkan bensin ya. Nah, kalau bensin itu oktannya jelek ya, atau bensin itu oplosan, itu kan bisa membuat mobil kalian itu rusak. Betul tidak? Seperti kasus kemarin ya. Ternyata tersadari kalau selama ini terjadi pengakuan kalau
suatu perusahaan bensin yang ada di Indonesia ini melakukan oplos, yang dimana oktannya jadi rendah, yang mana bisa merusak kendaraan. Ya, akhirnya semua pada bingung, wah kendaraan saya rusak. Bagaimana ini? Ternyata dari kemarin saya itu mengisi bensin ini, tapi isinya ini, ya. Benar kan teman-teman sekalian? Nah, ini ibaratnya, ini saya sambungkan ke diri kita. Pada saat diri kita menjadi kendaraan kalian untuk kalian memanifestasi sesuatu, ya, entah itu kesuksesan, entah itu uang, entah itu semua permasalahan-permasalahan kalian lah, di mana kalian itu membutuhkan pemenuhan untuk keinginan kalian, itu kalian membutuhkan badan kalian ini, kalian membutuhkan tenaga dari diri kalian ini, karena pada saat kalian memanifestasi, kalian itu kan melakukan ritual, di mana ritual itu kalian itu mengeluarkan vibrasi yang bentuknya itu seperti pelepasan, ya. Berarti kan tubuh kalian ini itu menjadi suatu proses, di mana keinginan kalian itu kalian ucapkan, setelah itu kalian lepas, ya. Nah, itu butuh apa? Kalian itu harus memakan makanan yang bisa membantu memanifestasi, mempercepat manifestasi keinginan kalian. Jadi kalau kalian makan makanan yang tidak menunjang, ya itu kemungkinan manifestasi kalian terjadi tetapi lambat, ya, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan, atau sama sekali mandek, sama sekali kalian tidak bisa memanifestasi apa-apa. Karena apa? Makanan yang kalian makan itu tidak bisa menunjang vibrasi diri kalian, ya. Jadi teman-teman sekalian, pada saat kalian itu berharap akan sesuatu, kalian nyenyuwun, kalian memohon kepada Tuhan, kepada alam semesta, kalian itu juga harus memberikan asupan yang baik kepada tubuh kalian, ya. Kalian itu harus memakan makanan yang bisa menunjang vibrasi kalian supaya tinggi, ya. Itu juga untuk kesehatan kalian juga. Makanan itu apa, Pepito? Makanannya itu apakah ada makanan khusus? Nah, ini yang saya mau jelaskan. Kalian itu ambil hikmah dari video ini. Karena makanan yang bagus untuk kalian konsumsi pada saat kalian memanifestasi adalah makanan yang mempunyai vibrasi alam semesta. Wah, itu teman-teman sekalian. Jadi, kalian tuh harus memakan makanan yang mempunyai vibrasi alam semesta. Apa itu, Pepito? Jelaskan, jangan bulet aja. Makanan apa? Apakah ubi? Apakah ayam? Apakah sayur-sayuran? Apakah telur? Oke, teman-teman sekalian, makanan yang mempunyai vibrasi alam semesta itu adalah semua makanan, ya. Jawabannya adalah semua makanan, tapi pada saat kalian mau mengkonsumsi makanan itu, kalian harus lantunkan doa dulu kepada makanan itu, ya, teman-teman sekalian. Jadi, kalau kalian itu lagi nyenyuwun atau meminta sesuatu kepada Tuhan, atau kalian itu punya masalah, kalian pengen keluar dari masalah, pada saat kalian mau makan, apapun itu makanannya, ya, kalian makan tempe, mau makan kerupuk, mau makan snack-snack singkong, ya, mau makan ubi, mau makan ayam, mau makan daging, mau makan sate, kalian sebelum memakannya, kalian itu harus mendoakan makanan tersebut dengan apa? Dengan cara kalian bersyukur, ya. Berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, fokus kepada berterima kasih kepada Tuhan atas rezeki yang telah kalian terima, atas makanan yang mau kalian makan. Jadi pada saat kalian mau mengkonsumsi makanan kalian, kalian berdoa, ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti ini, kalau Muslim, kalian ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih atas makanan ini, terima kasih atas berkat ini. Makanan ini menjadi makanan yang sehat, menjadi obat untuk segala penyakit, menjadi media untuk diriku.
mempunyai vibrasi yang tinggi. Terima kasih, alhamdulillah. Itu terserah ya, kata-kata kalian itu terserah. Kalian bisa ucapkan dalam hati ya, kalian bisa ucapkan dalam hati di depan makanan kalian sebelum kalian mau makan ya. Kalian bisa mengucapkan puji Tuhan, puji syukur, terima kasih, atau kalian bisa ucapkan bismillah pada saat sebelum kalian makan. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelah itu kalian konsumsi ya. Begitu juga minuman. Minuman itu juga kalau kalian mau minum, itu kalian itu harus doakan dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Kalau misalnya saya, itu cukup begini saja. Ini saya minum kopi ya. Ini saya minum kopi. Pada saat saya mau nyeruput kopi, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi kalian itu harus mendoakan makanan kalian, kalian harus mendoakan minuman kalian supaya makanan dan minuman yang kalian makan, apapun itu, jadi makanan apa saja, minuman apa saja, jadi nggak harus makanan-makanan mewah teman-teman sekarang. Maksudnya yang mewah itu apa? Yang harganya mahal, yang di restoran yang mahal, atau bahan-bahannya itu dari bahan-bahan yang ratusan ribu seperti ikan salmon dan lain sebagainya. Kalau kalian itu mampu tempe, ya, kalau kalian itu mampu tuh cuman beli sayur singkong, ya sudah itu aja. Tetapi pada saat kalian mau makan, kalian berdoa, kalian berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan makanan itu, dan doakan makanan itu supaya makanan itu menjadi makanan yang berkah pada saat kalian konsumsi. Itu teman-teman sekalian ya. Jadi energi yang kalian pancarkan kepada makanan itu, energi syukur itu masuk ke dalam diri kalian ya, dimana itu akan menunjang untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan karena vibrasi kalian itu makin meningkat ya. Jadi kalau kalian ingin manifestasi sesuatu, isilah setiap hari kalian itu dengan rasa syukur, dengan doa-doa yang baik ya. Kalau kalian itu menemukan sesuatu yang buruk, jangan kalian jelek-jelekan, jangan kalian olok-olok, tetapi mengelus dada saja dan mengucap istighfar, atau kalian tidak perlu mengucap apa-apa, cuman jangan menghakimi ya, jangan menilai sesuatu, mau itu baik mau itu buruk, tetapi kalian itu setiap hari harus bersyukur, setiap hari kalian harus mengutarakan kata-kata yang baik dan tersenyumnya itu dari dalam hati, dan keluarkanlah lewat bibir kalian ini menjadi vibrasi yang bisa menginspirasi banyak orang. Teman-teman sekalian, efek di mana kalian mendoakan makanan kalian sebelum kalian makan, atau minuman yang kalian minum sebelum kalian minum, itu akan merubah getaran vibrasi makanan dan minuman itu. Dan pada saat makanan dan minuman itu bervibrasi bagus, masuk ke diri kalian, itu vibrasi kalian itu akan meningkat. Tidak hanya daya tahan tubuh kalian, tidak hanya kekuatan dan tenaga kalian yang meningkat, tetapi juga vibrasi kalian itu meningkat. Karena kalian itu selalu ingat kepada zat yang memberikan rezeki kepada kalian. Di saat itulah bila kalian bersyukur, itu akan ada hadiah atau reward atau balasan. Nah, balasan itu apa? Yaitu masing-masing orang, bisa jadi perwujudan manifestasi kalian, bisa jadi apa yang kalian inginkan itu tiba-tiba hadir tanpa kalian duga-duga. Itu bisa saja. Itulah yang namanya miracle, itulah yang namanya keajaiban. Jadi kalau kalian ingin membuat suatu keajaiban, bersyukurlah setiap hari, nikmatilah hari-hari kalian, tersenyumlah dari dalam hati kalian, agar keluar dari bibir kalian itu senyuman yang sangat indah, yang bervibrasi kasih sayang ya teman-teman sekalian. Makanan itu juga akan tersenyum kalau kalian doakan ya. Jadi kalau kalian tersenyum kepada makanan, makanan itu juga akan tersenyum. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi bayangkan kalau kalian memakan sesuatu yang sederhana dan kalian doakan, hasilnya itu vibrasinya akan tinggi. Tetapi kalau kalian itu makan makanan mahal, tetapi kalian itu menggerutu, aduh makanan ini mahal banget, tetapi harus aku makan aja deh. Nah, menurut kalian bagaimana ya? Makan makanan yang mahal, tetapi kalian menggerutu.
Ya, kalian itu hanya merasakan rasa enaknya aja, cuman di ujung lidah. Tetapi kalian tidak merasakan yang namanya kenikmatan spiritual yang dibawa oleh makanan tersebut ya. Makanan bervibrasi tinggi itu bukan karena makanannya teman-teman sekalian. Tetapi bagaimana cara kalian itu memperlakukan makanan tersebut sebelum kalian konsumsi. Sebelum kalian makan itu bagaimana cara kalian memperlakukan makanan tersebut ya. Jadi bukan mahal atau murah makanannya ya. Kalau kalian itu makanan-makanan yang mahal, makanan yang mewah, tetapi kalian syukuri dengan penuh nikmat, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang makanan itu akan menjadi makanan yang bervibrasi tinggi yang masuk ke dalam tubuh kalian ya. Akan memberikan kalian itu daya tahan, akan memberikan kekuatan kepada kalian. Karena kenapa? Kalian berikan vibrasi tinggi kepada makanan itu ya. Jadi bukan nilai harga makanannya yang bisa membuat diri kalian itu bervibrasi tinggi, tetapi diri kalian yang penuh rasa syukur dan mendoakan makanan itu yang menjadikan makanan itu mempunyai aura bagus yang akan bisa juga menunjang kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan bila kalian sedang dalam ritual manifestasi ya teman-teman sekalian. Itu saja, mudah-mudahan video ini bisa memberikan tambahan ilmu. Kalian bisa praktekkan dengan sangat mudah sekali. Pada saat kalian mau makan, berdoalah dan ucapkanlah rasa syukur dan tersenyumlah pada makanan kalian, karena hal itu akan memberikan energi positif kepada makanan yang akan kalian makan nanti dan akan kembali kepada kalian itu positif pula. Jadi kalian akan mendapatkan kekuatan ganda ya untuk memberikan daya kepada kalian, vibrasi pada kalian untuk memenuhi keinginan-keinginan kalian, akan juga bisa menunjang vibrasi kalian untuk mengangkat doa kalian dan memvibrasikan doa kalian, energi positif kalian itu lebih luas lagi ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan itu membantu, mudah-mudahan bisa memberikan solusi kepada kalian. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Sampai pada video-video berikutnya. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.